A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman maka siapakah atlama yang lebih menganiaya miman daripada orang iftaro yang mengada-ngada dia atau mengaku-ngaku dia alallahi atas Allah kadziban pada dusta au kadzaba atau mendustakan dia bi ayatihi dengan ayat-ayat Allah. Koma dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam nukilan surat Al-Quran dari surat Al-A'raf ayat 37 itu Allah bertanya, siapakah yang lebih menganiaya? Siapakah yang lebih zalim? Orang yang mengaku-ngaku perbuatan dustanya kepada Allah. Maksudnya mengaku-ngaku berbuat dusta kepada Allah itu, Allah tidak mengatakan itu, namun dia menyebutkan itu atas nama Allah. Jadi Allah tidak menyebutkan dalam Al-Quran, namun dia membawa nama Allah, mencatut nama Allah. Umpamanya, oh saya musyrik, ini ya karena izin Allah. Nah, padahal Allah ya nggak pernah mengizini. Biasanya cerita-cerita khurafat, ngarang-ngarang cerita bahwa dia ketemu Allah dan dia diberi karomah oleh Allah. Padahal ya enggak. Nah itulah orang yang lebih mendustakan. Orang yang lebih aniaya. Dan juga orang yang lebih aniaya adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Tidak percaya dengan hari kiamat. Tidak percaya dengan adanya surga dan neraka. Tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Itu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi orang yang lebih menganiaya, kedzaliman yang lebih besar adalah pertama orang yang mencatut nama Allah untuk kebohongan mereka. Mengatasnamakan Allah untuk kebohongan mereka. Agar mereka dipercaya, agar mereka yakin mengatasnamakan Allah. Dan juga kedzaliman yang lebih besar adalah mendustakan ayat-ayat Allah. Tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, meremehkan, menghina terhadap ayat-ayat Allah. Kita lanjutkan. Ulaika, mereka itu yanaluhum mendapatkan pada mereka opo nasibuhum bagian mereka minal kitabi dari kitab. Koma dulu. Lah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah atau orang-orang yang berbuat dusta dengan menatasnamakan nama Allah, maka mereka itu akan mendapatkan bagian dari apa yang disebutkan di dalam kitab. Maksudnya mendapatkan siksa. Dalam Al-Quran banyak tentang bagaimana akibatnya orang yang mendustakan, bagaimana
akibatnya orang yang ingkar terhadap Allah, ingkar kepada Al-Quran. Apa yang dihadapan? Walahum adzabun mubin, walahum adzabun alim. Banyak sekali. Mereka akan mendapatkan siksa yang tertuang di dalam kitab. Maksudnya disebutkan di dalam kitab karena kedustaan mereka. Atau orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka mereka tidak akan diterima atau diterima amalnya kalau ada unta yang masuk ke dalam lubang jarum. Maksudnya nggak mungkin. Jadi dijelaskan bagi orang-orang yang dolim itu akan mendapatkan akibat yang sudah dimuat di dalam Al-Quran. Bisa siksa dunia, pasti siksa akhirat. Kata sehingga idza ja'athum, ketika datang pada mereka siapa rusuluna, utusan-utusan kami Allah, maksudnya malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel, ya tawaffaunahum, yang mematikan mereka Rasul pada mereka, yang mematikan mereka malaikat, hum pada mereka, mereka orang yang dolim. Qalu, berkata mereka malaikat, ainama, di mana, kuntum, ada kalian, tad'una, menyembah kalian, min dunillahi, dari selain Allah. Koma dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian orang-orang yang dolim. Yang dolim itu bisa orang-orang yang musyrik, orang-orang yang jahiliyah, atau ya orang-orang yang dolim umumnya. Mereka dalam kedoliman. Dengan kedoliman mereka mengatasnamakan Allah atas kedustaan mereka atau mendustakan ayat-ayat Allah, sampai kedatangan malaikat maut yang akan menyabut nyawa mereka. Mereka terus dolim, terus merasa bangga dengan kedolimannya, terus merasa bangga dengan kedustaannya, sampai datanglah malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel, yang siap mencabut nyawanya. Kemudian malaikat utusan Allah pencabut nyawa tadi mengatakan, orang-orang dolim, manakah berhala kalian dari selain Allah yang katanya kalian bisa, berhala itu menyelamatkan, yang katanya kalian berhala itu bisa menolong. Ya, coba sekarang tunjukkan di mana berhala-berhala kalian, pemimpin-pemimpin kalian yang kalian yakini ceritanya, yang kalian yakini khurafatnya. Katanya bisa menyelamatkan ini, bisa menyelamatkan itu. Mana buktinya? Sekarang nyawa kalian akan saya cabut. Coba suruh nolong. Berhala-berhala yang kalian sembah itu. Kita lanjutkan. Qalu, berkata mereka orang dolim, orang kafir, dolu, hilang mereka berhala, anna, dari kami, wasyahidu, dan bersaksi mereka, ala anfusihim, atas diri mereka, kanu, ada mereka, iku kafiruna, orang-orang yang kafir. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian ketika mereka orang-orang yang dolim
orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, ketika nyawa mereka akan dicabut oleh malaikat Israil dan teman-temannya, yang tadi ditanya, mana berhala-berhala kalian yang kalian agung-agungkan, yang kalian sembah-sembah, bisa nggak menolong kalian? Bisa nggak membantu kalian? Bisa nggak datang ke sini, kemudian menghalang-halangi nyawa kalian ketika akan kami cabut? Maka orang-orang kafir, orang-orang dolim itu mengatakan, wahai malaikat, ternyata semuanya hilang, semuanya pergi, tak satu pun dari mereka yang datang ke sini untuk membantu saya, untuk menolong saya, untuk menyelamatkan saya. Barulah saat itu mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang dolim itu menyadari pada dirinya bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Baru sadar, kenapa saya dulu jadi orang yang kafir, kenapa dulu saya lebih percaya kepada berhala, kenapa saya dulu lebih percaya kepada khurafat, kenapa saya dulu nggak percaya pada Al-Quran, lebih percaya dengan cerita-cerita bohong. Saya nggak percaya pada Al-Quran, malah saya mendustakan Al-Quran, percaya kepada yang lainnya. Ternyata semua yang dijelaskan dalam Al-Quran benar semua. Dan semua yang diceritakan oleh para berhala, khurafat ternyata tidak terbukti, hanya bohong belaka, hanya membual belaka. Kita lanjutkan. Kalau berfirman siapa Allah, udkhulu, masuklah kalian fi umamin, di dalam umat, qad khalat, yang telah lewat, min qablikum, dari kalian, minal jinni, dari jin, wal insi, dan manusia, masuk finnari, di dalam neraka. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya mereka orang-orang yang dolim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik itu pun mereka dicabut nyawanya oleh malaikat dan mereka tidak bisa menghindar. Mereka nggak bisa berbuat banyak, hanya pasrah dengan penderitaan saat dicabut nyawanya oleh malaikat. Karena nyawanya orang-orang kafir itu kan mengeluarkan aroma yang membusuk begitu, sehingga dicabut itu susah. Intizaan, cabut dengan gantol. Kadang kalau kecabut, lepas lagi, cabut lepas lagi. Akhirnya ketika nyawa itu mau dibawa ke langit, langit tertutup. Akhirnya apa? Nyawa itu dibawa ke bawah bumi sana. Kemudian meletakkan buku catatan amalnya di sijin. Kemudian jasadnya atau rohnya dikembalikan oleh jasadnya. Dan saat dibawa ke dalam kubur, mereka berteriak-teriak dengan mengatakan, aina matat habubina, mau dibawa kemana saya? Sampai akhirnya begitu dikubur, dibangkitkan oleh malaikat, pagi dan sore mendapat siksaan kubur, sampai akhirnya besok pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan oleh Allah. Nah, ketika dibangkitkan dari dalam kubur itulah, ketika hari kiamat, trompet pertama ditiup oleh malaikat Israfil, dunia ini hancur. Kemudian trompet kedua ditiup. Kemudian semua orang bangkit dari dalam kubur. Nah, semua kehidupan mati. Trompet yang ketiga ditiup, orang bangkit dari dalam kubur.
Kemudian Allah memerintahkan api untuk mengumpulkan semua manusia lintas zaman berkumpul dari satu tempat yang namanya di Padang Mahsyar. Kemudian ketika di Padang Mahsyar itulah Allah mengumumkan yang dulu di dunia menyembah sesuatu maka berkumpul dengan apa yang sama disembah di dunia. Yang dulu menyembah matahari berkumpul sesama komunitas penyembah matahari. Yang dulu menyembah kepada bulan berkumpul sesama komunitas penyembah bulan lintas generasi dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Yang nyembah berhala kumpul penyembah berhala. Maka kemudian Allah mengatakan, sekarang jadilah satu dengan umat-umat yang dulu dari kelompok jin dan manusia yang sama-sama menyembah berhala. Setelah semuanya kumpul, kemudian Allah memerintahkan, masuklah kalian ke dalam neraka. Kita lanjutkan. Falama ketika dakholat masuk, siapa umatun umat, min qabl la'anat maka melaknat, siapa ukhtaha saudaranya umat, ida daroku ketika berkumpul mereka, fiha di dalam neraka, jami'an semuanya. Kita koma dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya semua orang-orang yang musyrik, semua orang-orang yang mensekutukan Allah lintas generasi, lintas zaman tadi, akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Ketika mereka dimasukkan dalam neraka, penghuni neraka yang lebih duluan itu melaknat pada penghuni neraka yang belakangan. Saling melaknat, saling mengutuk. Karena apa? Neraka itu ketika dimasuki berhala, batu, maka neraka itu semakin menyala. Kan dalilnya di dalam Al-Quran itu bahwa kayu bakarnya neraka itu adalah dari batu dan orang-orang kafir. Maka ketika dimasukin orang kafir, neraka itu makin menyala. Panasnya makin. Masukin batu yang dulu disembah, makin menyala. Sehingga dampak itulah kemudian mereka melaknat. Wah, gara-gara tambah panas ini. Sampai ketika akhirnya semua penghuni neraka sudah masuk di dalam neraka. Qolat berkata, ukhrohum, akhirnya mereka, maksudnya ya murid-muridnya, liulahum, pada awal-awalnya mereka, mengatakan, Rabbana, ya Tuhan kami, haulai mereka pemimpin, adzalluna, menyesatkan mereka pada kami, fa'atihim, maka berilah mereka pemimpin, azaban, siksa, dzifan, lipatan, minan nari, dari neraka. Bapak Ibu yang kami hormati, begitu penghuni neraka, baik yang menyesatkan maupun yang disesatkan, mereka ketemu di dalam neraka. Nah, kemudian orang-orang yang disesatkan ini, murid-muridnya ini ngomong kepada Allah, ya Allah, gara-gara mereka itu ya Allah, kami jadi sesat, gara-gara omongan dia, gara-gara khurafat dia, kami terpengaruh,
sehingga kami mendustakan ayat-ayat-Mu. Kami mengarang-arang cerita untuk meyakinkan mereka dengan cerita dusta, dengan mengatasnamakan Engkau ya Allah. Itu gara-gara mereka ya Allah. Untuk itu ya Allah, pemimpin-pemimpin itu, orang-orang yang menyesatkan kami itu, berilah mereka siksaan yang berlipat ganda ya Allah. Saya kesel, saya mangkel, saya marah, maka berilah mereka itu siksaan yang berlipat. Karena gara-gara mereka, akhirnya kami menjadi orang-orang yang sesat. Bahkan kami berani mendustakan ayat-ayat-Mu ya Allah. Kita lanjutkan. Qala berfirman siapa Allah? Likulin, masing-masing, dhifun lipatan, walakin tetapi, la ta'lamuna, tidak mengetahui kalian. Koma dulu. Kemudian Allah mengatakan, enggak usah kamu ngomong begitu. Karena kebodohan kamu, kenapa kamu mau terperdaya? Kenapa mau kamu terpengaruh? Ya udah, pokoknya baik yang mempengaruhi maupun yang dipengaruhi semuanya mendapatkan lipatan siksa. Cuma kalian nggak ngerti saja. Sama-sama orang dolimnya. Jadi walaupun kalian alasan kalian dolim karena disesatkan, ya sama. Kenapa kalian mau disesatkan? Maka Allah mengatakan, pokoknya kalian semua, baik yang mempengaruhi maupun dipengaruhi sehingga berbuat dolim, kalian masuk dalam neraka dan mendapatkan lipatan siksa. Waqala dan berkata, siapa ulahum awalnya mereka, pemimpin-pemimpin mereka, orang yang mempengaruhi mereka, li ukhrahum pada akhirnya mereka, murid-muridnya, atau ya orang-orang yang dipengaruhi. Famakana maka tidak ada lakum bagi kalian, kalian murid, kalian orang yang terpengaruh, alaina atas kami, min fadlin lebihan. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika Allah sudah memvonis mengatakan baik yang mempengaruhi maupun yang terpengaruh semua akan mendapat siksaan yang berlipat, nggak ada bedanya. Bukan berarti yang mempengaruhi lebih besar, enggak. Kalau mungkin di dunia bisa seperti itu. Di dunia ini orang yang mempengaruhi kadang-kadang sebagai aktor intelektualnya bisa lebih berat. Namun kadang-kadang sama. Ketika sama-sama musyriknya, sama-sama dolimnya, ya sama. Mereka mendapatkan siksaan. Dan semuanya dilipat gandakan siksaannya. Maka kemudian orang-orang yang mempengaruhi atau pemimpin tadi mengatakan, nggak bisa kalian memberikan lipatan siksa kepada kami, nggak bisa. Ya kamu dilipatkan, saya dilipatkan. Bukan hanya saya saja. Maksudnya ya mereka menyalahkan. Salah kamu sendiri. Kamu terpengaruh. Salah sendiri. Kalian dulu saya ajak, saya pengaruhi. Bahkan cerita-cerita saya, ajakan saya ini bertentangan dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat Allah, kalian mau. Lah itu ya salah kamu sendiri. Kita lanjutkan. Faduku maka merasakanlah kalian al-adzaba siksa bima kuntum sebab apa yang ada kalian iku taksibuna mengerjakan kalian. Surat Al-A'raf ayat 37. Akhirnya Bapak Ibu yang kami hormati, baik yang terpengaruh, baik muridnya,
maupun yang mempengaruhi gurunya, yang menyebabkan mereka musyrik, yang menyebabkan mereka masuk neraka. Akhirnya apa? Mereka oleh Allah disampaikan, rasakanlah siksa sebab apa yang kalian perbuat. Jadi kalian mendapatkan siksa itu karena perbuatan kalian, karena kemusyrikan kalian, karena kezaliman kalian, karena kekafiran kalian. Maka Allah mengatakan sekarang rasakanlah. Nggak ada artinya menyesal di akhirat, itu nggak ada artinya. Kalau kemudian setiap penyesalan manusia itu direspon oleh Allah, semua menyesal. Umpama dibolehkan manusia itu dikembalikan ke dunia, semua ingin kembali, ingin beramal baik, ingin memperbaiki amalnya. Namun ya hidup di dunia ini cobaan, ujian. Namanya ujian itu ya sekali. Maka di dalam ujian ini ya supaya benar-benar kita memahami dan jangan sampai kita salah di dalam mengerjakan soal. Karena kalau kita sekali di dunia ini gagal akan menyesal selamanya.